kita kan sudah memasuki pesta demokrasi nih. Betul. Bagaimana pandangan you ngelihat bahwa perempuan harusnya juga bisa berbagi dalam pikiran untuk membangun bangsa ini, khususnya dalam dunia politik yang sedang ramai pada saat ini? Menurut saya perempuan ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa ya. Dan mereka punya satu kesempatan yang bisa mengubah bangsa ini menjadi lebih mandiri, lebih maju dan lebih beradab ya kalau saya bilang ya. Iya, iya. Cuman memang budaya patriarki kita yang masih terlalu kuat membuat perempuan itu kurang mempunyai akses yang luas untuk mereka bisa masuk ke ranah publik. Dan tapi saya berharap dengan berkembangnya waktu di mana anak-anak muda sekarang lebih berani menunjukkan kemandirian mereka dengan wawasan mereka yang luar biasa, mereka bisa menerobos sekat-sekat itu. Jadi menjadi pemimpin yang bisa mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih berkualitas dan berintegritas. Jadi apa yang mau disuarakan setelah dinobatkan sebagai wanita satu di antara 15 wanita cantik di Indonesia? Yang pasti saya ingin menyuarakan kepada para perempuan semua yang di luar sana bahwa kalian harus tahu bahwa kalian sangat berharga, kalian sangat bernilai. Tunjukkan potensi dan wawasan yang kamu miliki, jadilah agen perubahan untuk diri kamu sendiri dan lingkungan sekitar, dan kembangkan rasa solidaritas terhadap sesama. Wow. Orang bijak bilang di balik kesuksesan pria ada peran perempuan yang senantiasa mendukungnya. Jadi guys, jangan sepelekan peranan wanita, perempuan, karena peran perempuan sangat penting dalam kehidupan. Saya Jimmy Untoro, dalam Satu Cerita untuk Indonesia, kita akan membahas bagaimana perempuan mempunyai andil yang luar biasa untuk memperdayakan Indonesia menuju Indonesia emas. Bersama dengan saya Ibu Melin Ternadi, founder daripada komunitas perempuan peduli dan berbagi. Bu Melin, sebagai seorang businesswoman, entrepreneur, sekaligus sosialita, tapi cukup unik ya, you involved in so many social activities, ingin memberikan impact. Biasanya kalau udah mapan ya udahlah santai, ngapain pusing-pusing untuk teman-teman yang ada di bawah. Bisa ceritain nggak what happened gitu? Sebelumnya thank you ya udah thank you. inviting me to come here, dan mungkin saya bisa ceritain sedikit kenapa saya bisa tertarik dengan kegiatan aktivitas yang baru sekarang saya lakukan. Karena hidup itu berproses ya, dan dalam proses itu kita kan pasti mengalami beberapa fase kehidupan yang akan mengubah cara pandang hidup kita. Dan di fase yang sekarang ini yang saya jalani itu di saat anak-anak udah besar dan cukup mandiri, dan kehidupan sudah cukup tenang, stabil, nyaman, dan ternyata itu nggak cukup ya. Kayaknya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi tujuan hidup kita tuh apa sebenarnya gitu. Dan di sini saya mulai menyadari ternyata hidup tidak cukup ketika kita hanya berfokus pada satu pencapaian atau kepuasan diri sendiri. Jadi achievement is not everything lah ya. Tapi what motivate you? Akhirnya kan banyak sekali tuh kegiatan. Tapi ini kegiatan sosial yang seringkali sangat jauh dalam pemikiran, khususnya mereka yang ada di papan atas. That's why. Nah, ketika saya menyadari bahwa hidup tidak cukup dengan berfokus pada pencapaian diri, inilah saya mencoba mencari hidup yang lebih bermakna itu seperti apa sih? Dan saya berusaha melakukan sesuatu kebaikan karena saya menyadari ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dan berbuat sesuatu yang bermanfaat orang lain, mungkin itu yang saya cari selama ini. Sampai akhirnya saya lihat Bu Melin mendirikan KPPB, Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi. Bisa cerita nggak Bu Melin, apa sih KPPB itu sendiri? KPPB itu kepanjangan dari Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi. Ya, menyadari bahwa hidup itu tidak cukup untuk kebahagiaan diri sendiri. Di sini saya mencoba keluar dari zona nyaman saya. Saya mengajak beberapa teman untuk kita sama-sama yuk kita melakukan satu kegiatan positif
yang bermanfaat bukan cuma untuk kepentingan orang banyak, tapi bahkan untuk kehidupan kita sendiri. Kita bersinergi, memberdayakan diri kita supaya kita bisa melakukan satu kebaikan yang bisa berdampak. Jadi KPBB ini semuanya kaum wanita lah ya? Perempuan. Perempuan. Nah. Dan sekarang memang kita baru start dengan ibu-ibu yang seusia sih, karena lingkungan saya. Tapi saya berharap ke depan bisa melakukan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang bisa berdaya dan berdampak luas. Jadi Bu Melin, kalau kita bicara KPBB ya, program utamanya sendiri apa, bisa cerita nggak? Kalau program kita bervariasi ya, beragam. Yang penting kita selalu berusaha supaya ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan ini mereka mendapatkan sesuatu, pengalaman yang berharga, pengetahuan yang baru, dan yang pasti kita ingin ibu-ibu yang mengikuti kegiatan kami ini mereka pulang menjadi pribadi yang baru, yang berkepribadian, berdaya dan berwawasan. Saya senang sekali salah satu tagline atau moto ya, peduli hidup untuk bermakna, peduli berbagi untuk bahagia. Ya. Itu keren banget, gimana itu? Jadi menurut saya nih peduli dan berbagi ini dua kata ya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena nggak mungkin berbagi itu hadir kalau kita tidak peduli. Ya. Jadi peduli itu sebagai satu sikap empati, solidaritas kita terhadap satu kejadian atau masalah di sekitar kita, dan kita tergerak untuk berbagi. Dan berbagi ini menurut saya juga sebagai satu sikap rasa syukur dengan apa yang kita miliki. Tentunya bukan hanya materi yang kita bahas di sini. Jadi ketika kita mau berbagi dengan waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang kita miliki, berarti kita sudah melakukan satu kebaikan. Dan dengan rasa syukur dan empati yang kita miliki itu, hidup kita jadi berbahagia dan bermakna. Itu yang menjadi. Jadi kalau saya lihat KPBB program utamanya kan apakah melakukan assessment atau kelompok tertentu atau komunitas tertentu yang dibantu, atau siapapun yang mengajukan kebutuhan KPBB langsung bergerak atau gimana? Itu semua memang bermula dari keinginan saya pribadi. Dan memang saya di sini dibantu oleh 2 teman. Jadi kita komunitas masih sangat kecil karena usianya juga masih sangat muda ya, viewers. Baru 10 bulan, nanti Maret baru umurnya 1 tahun. Mantap nih guys, 10 bulan dan memberikan impact. Tadi kita lihat nih ya. Ya, jadi sementara ini kita masih belum dibantu oleh siapapun. Kita masih bergerak mandiri. Ya, kita selalu mencari tema-tema yang menarik, yang bisa membawa satu pandangan baru terhadap ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan ini. Seperti kita mengangkat sosial budaya, kesehatan, pendidikan. Dan mungkin ke depan juga kita ingin mengangkat tema yang sekarang menjadi sangat relevan adalah lingkungan hidup. Seperti itu, dan kesehatan mental itu penting sekali untuk kita bahas. Jadi sebagai seorang wanita, sebagai seorang entrepreneur ya Bu Melin ya, kita ngelihat saat ini tadi cukup menarik, salah satu beberapa program, tapi salah satunya tentang mental health, ya, tentang isu-isu lingkungan. Apa yang selama beberapa bulan ini yang dilakukan oleh KPBB sendiri? Yang kita sudah lakukan, kita mengangkat budaya ya, seperti kebaya menjadi salah satu kebanggaan identitas bangsa, yang dimana menurut saya itu patut kita jaga, kita lestarikan. Dan kedua adalah rempah-rempah Nusantara yang menurut saya mempunyai satu nilai histori yang membanggakan ya, di mana Indonesia 4.500 tahun yang lalu merupakan jalur perdagangan maritim yang sangat terkenal. Jadi jadi kita ingin mengangkat satu kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa ini. Wah, Bu Melin, tadi kan dikatakan KPBB komunitas perempuan peduli dan berbagi. Enggak sekedar hanya untuk mereka yang ada kebutuhan secara sosial. Tapi bagaimana seorang Ibu Melin sendiri melihat peranan wanita, berbagi kan macam-macam, enggak selalu langsung ngasih duit, tapi bisa berbagi lewat potensinya, lewat pemikirannya. Kita kan sedang memasuki pesta demokrasi nih.
Bagaimana pandangan you ngelihat bahwa perempuan harusnya juga bisa berbagi dalam pikiran untuk membangun bangsa ini, khususnya dalam dunia politik yang sedang ramai pada saat ini? Ya, menurut saya perempuan ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa ya. Dan mereka punya satu kesempatan yang bisa mengubah bangsa ini menjadi lebih mandiri, lebih maju dan lebih beradab ya kalau saya bilang ya. Cuman memang budaya patriarki kita yang masih terlalu kuat membuat perempuan itu kurang mempunyai akses yang luas untuk mereka bisa masuk ke ranah publik. Dan tapi saya berharap dengan berkembangnya waktu di mana anak-anak muda sekarang lebih berani menunjukkan kemandirian mereka dengan wawasan mereka yang luar biasa, mereka bisa menerobos sekat-sekat itu. Jadi menjadi pemimpin yang bisa mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih berkualitas dan berintegritas. Jadi di kemudian hari kalau saya ngelihat ini ya, Bu Meli sendiri kalau salah pernah, saya lupa tahunnya ya, sebagai Indonesian Beautiful Woman. Tahun lalu ya, itu tahun lalu. Congratulations. Karena KPPB ini kan umurnya belum setahun ya. Jadi gimana tuh ceritanya? Selalu kan perempuan bicara selalu beauty, padahal ini kan dilakukan nggak cuma beauty aja. Mungkin bisa ceritakan nggak, how do you feel dinobatkan sebagai satu di antara 15 ya, Indonesian Beautiful Competition waktu itu ya? Pastinya puji syukur dan rasa bangga ya mendapat satu kepercayaan itu. Tapi sekaligus menjadi satu tantangan sendiri supaya kita tetap konsisten, komitmen dengan pilihan hidup kita ini. Jadi apa yang mau disuarakan setelah dinobatkan sebagai wanita satu di antara 15 wanita cantik di Indonesia? Yang pasti saya ingin menyuarakan kepada para perempuan semua yang di luar sana bahwa kalian harus tahu bahwa kalian sangat berharga, kalian sangat bernilai. Tunjukkan potensi dan wawasan yang kamu miliki, jadilah agen perubahan untuk diri kamu sendiri dan lingkungan sekitar, dan kembangkan rasa solidaritas terhadap sesama. Wow. Jadi Ibu Meli kalau kita ngelihat ya, wanita, seringkali kan ada sebuah pergumulan sendiri nih. Wanita, rumah tangga, lalu karier, marketplace. Sekarang Ibu Meli tambahin lagi dengan social impact itu ya. Bagaimana memanage ini semuanya? Khususnya kalau mohon izin nih, suami tidak mengizinkan nih, iya kan? Rasanya kok sibuk banget di luar nih. Tadi Bu Meli ngomong karena memang anak-anak saya udah gede. Gimana dengan anak-anak yang mungkin lagi remaja membutuhkan perhatian daripada seorang ibunya? Oke, jadi ini untuk skala umum ya. Iya. Buat saya hidup itu adalah satu pilihan. Apapun pilihan hidup kita, ya kita harus komit dengan pilihan itu. Sejauh itu bisa berdampak baik, bermanfaat, kenapa tidak kita lakukan. Soal waktu itu bisa disesuaikan, apalagi dengan era digitalisasi yang sudah begitu maju, di mana kita bisa mengontrol waktu itu mobile, tidak harus stay di satu titik. Jadi kita bisa mengatur segalanya, pastinya dengan skala prioritas, gitu, dengan kualitas yang kita pilih dan keseimbangan yang harus kita dapatkan. Jadi nggak boleh berat sebelah. Jadi semua harus berjalan seiring sejalan. Jadi ini dahsyat nih guys ya, khususnya teman-teman para wanita harus mengembangkan potensinya, melihat tentang jati dirinya. Semua adalah choice ya, satu pilihan. Dan saya salut sekali nih Bu Meli dengan KPPB-nya ya. Jadi berkecimpung social issue, nggak sekedar mereka yang membutuhkan saja, tapi mengangkat lestari budaya-budaya Indonesia. Kemarin saya ngelihat nggak cuman cinta batik ya, tapi drama musikal kemarin Christmas. Bisa cerita nggak kenapa kok bisa sekaligus mensponsori kolaborasi dengan yayasan lain untuk meningkatkan anak-anak muda di dalam melestarikan budaya Indonesia sendiri? Drama musikal itu buat saya satu pencapaian yang luar biasa yang boleh saya sharingkan di sini, karena ini sifatnya menurut saya satu karya Tuhan sih. Karena itu persiapan cuma 1 bulan. 1 bulan. Wow. Sedangkan kita membutuhkan satu persiapan yang buat saya tidak mudah ya, karena dengan 0 rupiah kita memulai.
Di saat itu komunitas kita belum yayasan bahkan. Oke. Jadi bersama waktu dalam 1 bulan kita harus melakukan banyak sekali persiapan. Jadi keuangannya harus kita galang, acara, terus dengan mendatangkan anak-anak itu juga tidak mudah. Anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jadi satu tantangan tersendiri. Tapi satu keyakinan bahwa ketika kita mempunyai satu keinginan yang tulus, niat yang baik, ternyata Tuhan membuka jalan dan banyak sekali tangan-tangan yang punya hati bergerak membantu sehingga ini menjadi satu tontonan yang menarik, menyentuh. Mudah-mudahan berdampak luas, khususnya buat anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kemarin saya melihat impactnya cukup luar biasa ya. Walaupun dalam momen Natal, tapi saya melihat anak-anak dengan kebutuhan khusus bisa manggung, sekaligus mungkin setelah itu mendapatkan spot daripada ibu-ibu yang lainnya maybe ya. Dan mereka bisa terus continuity dalam program-program mereka itu ya. Tapi in the future apa yang diharapkan dari seorang Ibu Melin sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi sekaligus salah satu pendiri daripada KPB ini sendiri ya. How do you see government untuk terlibat di dalam semua karya-karya para wanita yang ada di Indonesia sendiri? Tentunya kita berharap ya ke depan tuh bisa ada kolaborasi, bahkan bukan cuma dengan government, mungkin dengan komunitas atau yayasan yang lain yang mempunyai visi misi yang sama, untuk kita saling bersinergi, kita membangun satu kepedulian yang lebih luas, lebih besar, yang diharapkan bisa berdampak jauh lebih cepat dan baik tentunya. Jadi Bu Melin, kalau kita lihat ya Bu Melin ya, kan Icin Ibu Melin sendiri kan sebagai wanita entrepreneur very successful, sosialita, rata-rata kan cuman udah deh gua urunan deh, gua kasih duit aja deh kayak uang arisan aja ya. Tapi saya senang sekali Ibu Melin bersama teman-teman ini memang turun langsung ya. You get your hand dirty dan terlibat di dalam terjun di dalam komunitas langsung ya. Jadi di tahun ini bahkan di tahun-tahun yang akan datang, apa sih aspirasi untuk mengentaskan kemiskinan, tadi katakan stunting maybe yang ada di Indonesia, ada program-program tertentu nggak ya Bu Melin selama ini yang akan dilakukan nanti? Ya, memang ini satu pertanyaan yang baik dan memang udah menjadi satu pemikiran juga ke depan. Ya itulah makanya kita mencoba untuk mensosialisasikan lebih luas lagi pentingnya gizi, nutrisi yang didapat oleh ibu-ibu muda yang mempersiapkan mungkin untuk nanti menikah, hamil, melahirkan, dan itu memang harus kita suarakan, sosialisasi dari sekarang. Dan itu memang tidak mudah karena ini menyangkut, yaitu seperti yang tadi Pak Jimmy ngomong, itu dari sisi pendidikan, ya, kemiskinan itu menjadi satu PR yang cukup berat. Jadi kalau cuman kita bergerak, saya rasa tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi ini harus menjadi isu nasional yang dimana semua tahu bahwa ini menjadi PR kita bersama untuk mengatasi dan mengentaskan stunting itu sendiri. Jadi pendidikan dan kemiskinan itu menjadi PR yang terbesar. Jadi Bu Melin, ini luar biasa kalau ada orang melihat program ini ingin terlibat di dalam KPBB, caranya gimana? Oh, kita membuka diri siapapun dengan senang hati. Dan itu memang menjadi tantangan untuk kita untuk semakin banyak yang terlibat, itu sebagai tanda bahwa komunitas ini berjalan sebagaimana yang kita kehendaki. So para wanita, Anda bisa langsung klik kali ya, lihat di Instagramnya atau langsung hubungin ya Bu Melin langsung, Anda bisa terlibat gitu ya. Mudah-mudahan lewat podcast ini suara kami semakin didengar dan komunitas ini gaungnya keluar dan mendatangkan banyak sekali perempuan-perempuan yang peduli dengan perubahan kualitas hidup dan mensupport kegiatan kami ini. Bu Melin, kalau kita ngelihat ya pada saat ini ya sebagai seorang ibu juga, bagaimana melihat di dalam saat ini Indonesia memasuki era emasnya. Indonesia emas bonus 2045 demografi yang artinya diisi oleh anak-anak usia produktif. Jadi saya kira peranan dari Ibu Melin bersama KPBB ini ke komunitas perempuan yang mau berbagi dan
peduli dan berbagi ini sangat besar sekali. Apa sih yang bisa dilakukan dari Bu Melin bersama komunitas ini untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045 ini? Ya mungkin kita akan melakukan dengan langkah-langkah kecil dulu ya. Dimanapun kita berada, mungkin kita akan mensosialisasikan di tempat-tempat yang dimana berkumpulnya ibu-ibu prasejahtera. Karena di sini saya akan lebih menekankan ke ibu prasejahtera. Kenapa? Karena memang yang menjadi kendala selama ini adalah di kaum marginal ini. Iya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan satu gerakan yang bisa memberikan satu edukasi dan satu pemahaman bahwa gizi anak dalam kandungan sampai melahirkan itu menjadi tanggung jawab seorang ibu untuk melahirkan generasi yang bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan berkualitas. Iya. Jadi kalau kita ngelihat saat ini kan menghadapi bonus demografi gitu ya. Kalau usia kita sebagai baby boomers mungkin sudah anaknya sudah selesai semuanya. Iya, betul. There's so many wanita-wanita milenial, ibu-ibu rumah tangga milenial. Jadi apa sih tips-tips atau yang Ibu Melin pandang sebagai seorang wanita Indonesia zaman now ini, apa yang harus dimiliki atau dilakukan? Saya lihat ibu-ibu zaman now ini, mereka ini udah bertumbuh, berkembang dengan satu pemikiran yang sangat bebas dan sangat demokratis, ya, di mana mereka berani menyuarakan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan hanya satu yang saya harapkan dari anak milenial dan zilenial ini adalah bahwa hidup itu tidak seperti saya bilang anak-anak muda sekarang itu kurang resilient aja sih. Kurang resilient. Iya, jadi terkesan gampang, easily give up. Iya. Ya, jadi maunya serba instan, semuanya serba cepat dan serba jadi. Di situ yang saya tangkap, yang harus ditanamkan bahwa hidup itu berproses dan kita harus melalui satu proses yang panjang untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi apalagi ke depan ini persaingan yang sangat luas, di mana kita bukan hanya berkompetisi dengan manusia, kita sekarang berkompetisi dengan robot ya. AI yang begitu maju pesat dan itu menjadi satu kekhawatiran sih. Wow, Bu Melin, apa sih yang menjadi dream daripada KPPB sendiri? Dream saya sih simple ya, cuma ingin lewat KPPB bisa melahirkan perempuan-perempuan yang memiliki satu tujuan yang positif dalam hidupnya, yang bisa memberdayakan diri dia sendiri dan memberdayakan orang lain dan menjadi pribadi yang kuat, tangguh dan berkepribadian pastinya. Karena kalau kita berwawasan, kita berpotensi, tapi kalau kita tidak berkepribadian baik juga itu tidak cukup. Jadi selama ini KPPB walaupun baru lahir belum ada setahun ya, impactnya udah sangat signifikan kemarin ya. Nantinya apakah KPPB akan ada di seluruh Indonesia untuk memberikan impact sekaligus merekrut as many as women di Indonesia atau gimana? That's my dreams. Oke. Saya berharap bahwa komunitas ini akan menjadi komunitas teladan di mana bisa mengembangkan sayapnya di seluruh kota di Indonesia. It's my dreams. It's my dreams. Wow. Jadi Anda para wanita bisa langsung join dong ya kepada KPPB ini untuk ambil bagian peduli dan berbagi. Dan ini adalah satu pelayanan atau perjuangan yang nggak mudah. Ya sudah mapan ngapain repot-repot. Saya kira ini satu tindakan yang mulia. Orang nggak bisa hanya sit down, orang nggak bisa peduli tanpa berbagi. Tuh. Ya kan? Orang tidak bisa berbagi kalau tidak peduli. Yes, jadi ini satu moto yang sangat luar biasa ya. Melin, thank you nih waktunya sudah diberikan untuk menginspirasi khususnya teman-teman wanita yang ada di Indonesia. Mungkin ada satu mimpi besar yang Ibu Melin mau sampaikan kepada para wanita di Indonesia. Silahkan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin menyuarakan kepada para perempuan di seluruh Indonesia bahwa kalian sangat berharga, kalian sangat bernilai,
tingkatkan potensi dan kemampuan diri. Tunjukkan kepada dunia bahwa kalian bisa melakukan sesuatu untuk merubah dunia ini menjadi lebih bermakna. Dan jadilah agen perubahan untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Thank you untuk waktunya, banyak cerita-cerita inspirasi yang memberikan kekuatan khususnya untuk para wanita ini semua. So guys, thank you Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk acara yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.